Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab di pertemuan ketiga. Tapi sebelumnya kita mulai dulu berdoa. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang al-qaidah atau kaidah-kaidah. Langsung ke contoh kalimat. Yang pertama, Aisyah fil maktabati. Aisyah di perpustakaan atau Aisyah di dalam perpustakaan. Fi itu artinya di atau di dalam. Al-maktabati itu perpustakaan. Al-maktabati itu harus kasroh karena di depannya ada huruf jar yaitu fi. Nah, fil maktabati. Salah satu ciri majrur itu berharokat kasroh yaitu maktabati. Jadi fi itu huruf jar, al-maktabati itu majrur. Oke, yang berikutnya yang kedua, ana zahib ilal madrasah. Ana itu saya, zahib itu pergi, ila itu ke, madrasah itu sekolah. Saya pergi ke sekolah. Nah, ila itu kedudukannya sebagai jar, huruf jar atau huruf jar. Al-madrasati itu kedudukannya sebagai majrur. Terus yang berikutnya, yang ketiga, al-kitab alal maktab. Al-kitab itu buku, ala itu di atas, al-maktab itu meja. Kitab di atas meja atau buku di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Buku. Buku itu di atas meja. Maktabi. Bi ya, harus kasroh. Maktabi. Terus yang keempat, Yusuf minal masjid. Yusuf minal masjid. Yusuf itu ya Yusuf nama orang. Minal, min itu dari minal masjid, dari masjid. Jadi Yusuf dari masjid. Min atau mina itu berlaku sebagai huruf jar. Min ya, min itu dari sebagai huruf jar. Al-masjidi itu majrur. Jadi di situ yang huruf jar itu fi, ila, ala, min. Fi itu artinya di, ila itu ke, ala itu di atas, min itu dari. Nah, ketika fi, ila, ala, min itu huruf jar, maka huruf setelahnya yaitu al-maktabati, al-madrasati, al-maktabi, al-masjidi itu kedudukannya sebagai majrur. Dan huruf terakhir itu harus berharokat kasroh. Majrur itu rata-rata kebanyakan berharokat kasroh. Terus lanjut. Ana fil maksof. Di situ ana ya. Saya fi di atau di dalam maksof. Maksof itu kantin. Maksofi itu kantin. Anta
fi, anta itu kamu, fi itu di dalam, al-maktabati itu perpustakaan. Berarti kamu laki-laki, anta itu kamu laki-laki, fi di atau di dalam, al-maktabati atau al-maktabah itu perpustakaan. Terus lanjut, anti fi ghurfatil ustadz atau ghurfatil ustadzi. Anti kamu perempuan, fi di atau di dalam, ghurfatil ustadzi itu kantor atau ruang guru. Ghurfah kan ruang atau kantor, ustadzi itu guru. Lanjut, huwa fil fasli atau huwa fil fasl. Huwa dia laki-laki, di dalam atau di fasli atau fasl itu adalah kelas. Lanjut, hiya fil masjidi. Hiya itu dia perempuan, fi di dalam atau di, al-masjidi itu masjid. Terus kemudian nahnu fis-sahati. Nahnu itu kita, fi di dalam, as-sahati halaman. Oke, lanjut bawahnya, al-qalam. Al-qalam alal maktabi. Al-qalam atau al-qalamu itu adalah pena, ala itu di atas, maktabi itu meja. Jadi pena di atas meja, al-qalam alal maktab atau al-qalamu alal maktabi. Harus bi. Terus yang berikutnya, al-kurrasah alal kursi. Al-kurrasah buku catatan, alal kursi di atas kursi. Itu ya. Terus yang berikutnya yang bawah, al-mistarah alal kitab atau al-mistarah alal kitabi. Kitabi. Mistoratun itu penggaris. Jadi al-mistaratu alal kitabi. Jadi penggaris di atas buku. Terus lanjut yang kolom sebelah kiri. Ana min atau ana minal maqsof atau ana minal maqsofi. Itu artinya saya dari kantin. Ana saya, min itu dari, al maqsofi itu kantin. Anta kamu laki-laki, min atau minal maktabati. Anta kamu laki-laki, min atau minal maktabati dari. Maktabah itu perpustakaan. Kamu dari perpustakaan. Terus berikutnya, anti min ghurfatil ustadzi. Anti kamu perempuan, min dari ghurfah itu kantor atau ruangan, ustadz itu ustadz atau guru. Jadi kantor guru atau ruang guru. Huwa dia min dari al-fasli
atau huwa minal fasli atau huwa minal fasl. Huwa dia laki-laki, min dari, faslun itu adalah kelas. Dan itu kalau majrur jadi fasli atau al-fasli. Oke, lanjut bawahnya hiya minal masjidi. Hiya minal masjidi. Dia perempuan, min dari, al-masjidi itu masjid. Nahnu min atau nahnu minas sahah. Nahnu minas sahati. Berharokati ya, sahati. Nahnu itu kita, min dari, sahati itu halaman. Terus lanjut, ana dhahib ilal fasl. Ana, saya pergi ilal fasl, ke kelas. Ilal fasl, ke kelas. Atau ilal fasli. Ana zahib ilal masjidi. Terus, ana zahib ilas sahati. Saya pergi ke masjid, saya pergi ke halaman. Oke, lanjut. Nah, kaidahnya yaitu di antara huruf jar huruf jar itu ada banyak, tapi yang kita pelajari 4 dulu ya. Fi, ala, min, ila. Fi itu dari, fi itu di atau di dalam, ala itu artinya adalah di atas, min dari, ila ke. Itu ya. Adapun arti dari huruf jar tersebut itu tadi, min dari, ila ke, ala di atas, fi di atau di dalam. Oke, ingat ya hukumnya ketika ada min, ila, ala, fi, itu kata setelahnya yang melekat setelah huruf jar itu pasti majrur. Setelahnya itu majrur. Nah, ciri-ciri majrur, huruf terakhirnya berharokat kasroh. Oke, lanjut. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Ini latihan ya. At-tadribat. Aina ustaz? Di mana ustaz? Jawabannya al-ustaz fil fasli. Fi ya, di dalam kelas. Atau di kelas. Ustaz di kelas. Terus yang kedua, ainal kitab. Ainal kitab. Di mana kitab? Di situ kan di atas meja ya, berarti al-kitab alal maktabi. Ala ya. Al-kitab alal maktabi. Terus yang ketiga, aina Ahmad. Itu di dalam masjid ya, berarti Ahmad. Kan aina Ahmad, Ahmadnya di dalam masjid. Berarti di dalam berarti pakai fi. Ahmad fil masjidi. Terus, aina tilmizah. Ini murid perempuan ya. Di mana murid perempuan, murid-murid perempuan? Nah, jawabannya at-tilmizah atau at-tilmizatu alal kursi, di atas kursi. Jadi siswa itu ada di atas kursi. At-tilmizah alal kursi, di atas kursi. Oke, yang kelima, aina Imron? Aina Imron zahib? Aina Imron zahib? Di mana Imron pergi? Atau kemana ya? Kemana Imron pergi? Nah, jawabannya Imron
Zahib. Imron, nah kalau jawabannya Imron pergi, nah pergi kan ke ya, berarti ila. Imron pergi ke masjid, berarti Imron zahib ilal masjidi. Terus yang keenam, min aina Aisyah, min dari mana atau dari mana atau di mana. Min aina, di mana Aisyah? Nah, jawabannya Aisyah fil madrasati, kan di mana. Nah, atau di mana Aisyah? Aisyah di sekolah. Aisyah fil madrasati. Oke, lanjut. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan mufradat yang tepat sesuai gambar. Yusuf fil perpustakaan apa? Ya, fil madrasah. Perpustakaan ini fil maktabati. Maaf ya. Yusuf fil maktabati. Yusuf di dalam perpustakaan. Terus yang berikutnya nomor 8, al-ustadz fi titik-titik. Al-ustadz guru fi di dalam, guru itu ada di dalam mana itu, kira-kira gambar apa sih itu? Oh, gambar ruang guru, berarti al-ustadz atau al-ustadzu fil ghurfatil ustadzi, fil ghurfatil ustadzi. Terus lanjut nomor 9. At-talamiz fi, siswa-siswa atau murid-murid di mana itu? Di halaman. Berarti at-talamiz fis langsung fis ya. Alif lamnya enggak kebaca. Langsung fis. At-talamiz fis-sahah atau fis-sahati. At-talamiz fis-sahati. Fis-sahati. Maaf. Fis-sahati. Oke, lanjut nomor 10. Sulaiman fi titik-titik. Itu di kantin. Berarti kantin bahasa Arabnya maqsof. Sulaiman fil maqsofi atau fil maqsof. Sulaiman fil maqsof. Oke, lanjut. Susunlah kalimat ajak berikut ini menjadi kalimat yang sempurna. Di situ ada nomor 1 ada min, ada al-madrasah, ada Fatimah. Berarti subjeknya dulu ya, Fatimah. Didahulukan Fatimah dari sekolah. Fatimah min atau minal madrasah. Atau Fatimah minal madrasati. Terus nomor 2. Cari subjeknya. Hawa di situ. Terus predikatnya zahibu. Berarti hawa zahibu. Hawa zahibu ilal maktabati. Berarti hawa zahib itu pergi, ila itu ke, maktabati itu perpustakaan. Berarti hawa pergi ke perpustakaan. Terus ala di atas, alkitab buku, al-maktab meja. Berarti buku di atas meja. Berarti alkitabu alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Oke, lanjut ke 4. Nama orangnya dulu. Berarti Utsman.
Usman fi sahah. Usman di sahah, itu di halaman. Usman berada di halaman. Nomor 10, fi Husainal Maqsof. Nah, itu kalau dijadikan kalimat berarti subjeknya dulu. Bukan Usman. Husain. Berarti Husain fil maqsofi. Husain fil maqsof. Husain fil maqsofi. Husain itu di kantin. Oke, lanjut. Ya, di sini ada kamu, silakan kalian perhatikan. Maqsof kantin, hammam kamar mandi, hadiqah taman atau kebun, maktabah perpustakaan, ghurfatul ustaz itu adalah ruang guru, fasl atau faslun itu adalah kelas, masjidun masjid. Lanjut. Sahah halaman, zahib pergi, fi di, ala di atas, ila ke, min dari, talamiz itu siswa-siswa, syukron itu terima kasih, afan sama-sama. Oke. Nah, ini ada ralat dari kosakata yang kemarin ya di pertemuan 2. Itu Bu Tasni mengartikan Masrur itu nama orang. Ternyata Masrur itu bukan nama orang. Jadi ana Masrur itu bukan saya Masrur. Jadi ana Masrur itu, Masrur sendiri artinya bahagia atau senang. Jadi ana Masrur itu saya bahagia atau saya senang. Itu ya. Masrur artinya bahagia atau senang. Jadi Masrur itu bukan nama orang. Oke, lanjut. Ya, artinya kurang lebihnya itu. Masrur, bahagia atau senang. Oke, ini ada kalimat tanya yang ada di dalam buku. Itu ada beberapa kalimat tanya yang sering muncul adalah man, siapa, hal atau a, itu artinya apakah. Jadi ketika pertanyaannya ada hal atau a, jawabannya pasti ada kata na'am atau la. Na'am itu membetulkan ya. Apakah ini misalnya buku ini? Apakah buku ini milikmu? Hal kita buki kalau perempuan, atau hal kita buka atau a. Biasanya kalau enggak hal itu pakai a. Itu artinya apakah? Jawabannya ada 2 kemungkinan. Ada na'am dan ada la. Nek na'am berarti membetulkan. Nek la berarti salah. Nah, kalau salah dituntut jawabannya yang benar, yang pakai mana. Kayak gitu. Oke, kalau ma itu apa? Aina di mana? Di mana? Aina di mana? Terus huruf jar yang kita pelajari hari ini ada 4. Min dari, ila ke, ala di atas, fi di dalam atau di. Oke. Ya. Ini ada kata sebelum ditutup, ada kata mutiara atau mahfuzot. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini ada di buku Kemuhammadihan kelas 2 ya. Utlubul ilma, utlubul tuntutlah ilmu. Ilma itu ilmu, tuntutlah ilmu, min atau minal mahdi dari buayan ilal lahdi hingga liang
lahat. Dari hidup sampai mati itu ya. Oke, lanjut. Nah, tugas hari ini yang pertama kalian harus mempelajari materi, seluruh materi ya, materi bab 1 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 dipelajari dulu. Dibaca materinya, dilihat videonya, karena kalau materi saja yang kalian lihat itu tidak cukup. Karena penjelasan ada di dalam video. Jadi kalian harus lihat video YouTube pertemuan Bahasa Arab pertemuan 1, Bahasa Arab pertemuan 2, sama hari ini Bahasa Arab pertemuan 3. Nah, terus kemudian kalian juga cermati materinya ya. Cermati materi yang pernah di-share. Terus kemudian kalian juga membaca dan menghafalkan kamus atau kosakata-kosakata yang ada di Bahasa Arab bab 1 ini. Oke, nanti tugasnya kalian kerjakan bentuknya soal pilihan ganda, kalian mengerjakan di Google Form. Google Form-nya akan Ibu taruh di LMS. Jadi kalian membuka LMS-nya atau sdmuhcc.id. Oke, nah pengerjaannya kapan sih? Pengerjaannya mulai hari ini Kamis, tanggal 12 Agustus itu sampai hari Ahad, tanggal 14 Agustus. Ya, ini Ibu beri waktu agar kalian mempelajari dulu video pertemuan 1 dan video pertemuan 2 setelah video pertemuan 3. Nah, dipelajari dulu baru dikerjakan. Seperti itu ya, mempelajari dulu baru mengerjakan. Nah, Ibu beri rentang waktu dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Agustus. Oke, jangan menunda-nunda pekerjaan ya, langsung dikerjakan tugasnya. Oh, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita semua itu diberkahi oleh Allah. Semoga Allah juga memahamkan ilmu bahasa Arab dan memampukan menggunakan ilmu bahasa Arab itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Amin. Sekian dari Bu Tasnim. Nah, jika ada yang belum paham, itu langsung tanya ke Bu Tasnim. Nah, sekian dari Bu Tasnim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.